Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua dan di mana kita masih membahas tentang sistem gerak pada manusia. Untuk minggu ini, Ibu akan memberikan materi tentang otot dan juga kelainannya. Minggu kemarin kita sudah membahas ya tentang rangka dan juga sendi. Oke, yang pertama adalah otot. Otot adalah sekumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan juga sebagai alat gerak yang berfungsi menggerakkan tulang. Mengapa? Karena otot itu adalah alat gerak aktif. Yang pasif adalah rangka. Lalu di sini ada 3 ciri otot. Yang pertama adalah kontraktibilitas, di mana otot mampu memendek dari ukuran semula. Yang kedua adalah eksentibilitas, di mana otot memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga itu adalah elastisitas, di mana kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, di sini ada jenis-jenis otot, ada 3. Yang pertama itu ada otot lurik, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga itu ada otot. Nah, kalian bisa lihat ya, di situ ada gambar strukturnya itu berbeda, baik otot polos, lurik maupun jantung. Kita masuk yang pertama di otot lurik. Nah, ini ada gambar otot lurik, kalian bisa melihat ciri-cirinya berbentuk silindris dan memanjang, warnanya lurik, dia memiliki banyak inti, letaknya di tepi, bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang, dan letaknya pada tulang. Yang kedua adalah otot polos. Nah, ini dia otot polos, bentuknya berbeda ya dengan otot lurik. Bentuknya gelondong, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Warnanya polos, intinya hanya satu, dia berada di tengah, bekerja secara tidak sadar, lambat merespon rangsang, letaknya itu di dinding usus, pembuluh darah, saluran kemih, dan juga dinding rahim. Yang ketiga yaitu adalah otot jantung. Nah, ini adalah gambar dari otot jantung. Berbentuk silindris bercabang, membentuk anyaman, warnanya lurik sama dengan otot lurik. Bekerja secara tidak sadar, berarti sama dengan otot polos. Lambat merespon rangsang dan hanya terdapat di jantung. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2. Ada antagonis, dan yang kedua itu adalah sinergis. Apa itu antagonis? Kerja dua otot yang berlawanan. Jadi, apabila yang satu otot berkontraksi, yang satunya lagi berelaksasi. Kalau otot sinergis, kerja dua otot yang bersifat saling kerjasama. Ini adalah contoh antagonis. Nah, yang pertama fleksi dan juga ekstensi. Yang satu menelungkup, yang satu meluruskan. Ya. Ada abduksi dan aduksi. Kalau abduksi itu tangannya menjauhi tubuh, kalau aduksi tangannya mendekati tubuh. Yang ketiga ada elevasi dan depresi. Elevasi kepalanya ke atas, depresi ke bawah. Lalu ada supinasi dan pronasi. Supinasi berarti tangannya menengadah, pronasi tangannya menelungkup. Kebiasaan posisi tubuh yang salah. Nah, di sini ada 3. Jadi kebiasaan posisi tubuh yang salah ya. Yang pertama itu skoliosis, di mana tulang punggung yang terlalu melengkung ke kiri atau ke kanan. Kalau lordosis berarti tulang punggungnya terlalu melengkung ke depan. Kalau kifosis berarti tulang punggungnya terlalu melengkung ke belakang. Kalian bisa lihat ketiganya berbeda ya. Baik skoliosis, lordosis, dan kifosis. Di sini ada gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu adalah polio. Nah, ini menyerang tulang sehingga menjadi lumpuh, ya, atau pertumbuhannya itu mengecil dan tidak sempurna. Yang kedua adalah fraktura, yaitu patah tulang.
Yang ketiga ada osteoporosis, jadi di mana kondisi tulang ini menjadi rapuh, biasanya terjadi pada yang sudah usia lanjut. Yang keempat adalah rakitis, yaitu kekurangan vitamin D dan juga kalsium, sehingga kaki dapat bengkok berbentuk huruf O atau X. Lalu gangguan dan kelainan persendian. Yang pertama itu ada artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi menjadi bernanah atau terinfeksi. Yang kedua ada artritis sika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering atau kehilangan cairan sinovial. Lalu ada dislokasi, ini sendinya bergeser dari kedudukan semula. Selanjutnya terkilir, ini tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah ankilosis, ini persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat bergerak. Lalu ada gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama itu ada atrofi, yaitu di mana otot ini mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk bergerak. Yang kedua ada hipertrofi, kondisi di mana otot membesar. Dan yang ketiga itu kram, kejang otot. Tetanus, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, sehingga otot terus-menerus berkontraksi atau bekerja, ya. Dan yang terakhir itu ada mistenia gravis, di mana otot ini melemah sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, anak-anak, di sini ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan pada tulang. Yang pertama, kalian harus makan makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan juga vitamin. Yang kedua, membiasakan duduk dengan posisi yang benar sehingga tulang punggungnya tidak bermasalah. Yang ketiga, memvaksin polio pada anak balita, olahraga secara teratur, dan mendapatkan sinar matahari di pagi hari. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini. Kita lanjut minggu depan ya. Jangan lupa materi ini kalian catat dan kalian pahami. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.